Televisi menjadi salah satu media hiburan yang paling banyak diminati oleh rakyat Indonesia. Televisi itu sendiri sudah mendarah daging pada diri setiap rakyat Indonesia. Terlihat dari tempat-tempat umum di Indonesia yang banyak menyediakan televisi sebagai media hiburan. Tapi tahukah Anda jika acara-acara dalam televisi yang umumnya ditayangkan di Indonesia memiliki sisi positif dan negatif? Hal positif dari acara TV yang disiarkan adalah hiburan, pengetahuan, dan pengenalan akan hal-hal baru. Tetapi di sisi lain, televisi juga bisa menjadi salah satu media pembodohan. Jika zaman dulu porsi penayangan acara orang dewasa dan anak kecil sama dan sesuai, sekarang televisi lebih banyak menayangkan acara infotainment dan sinetron percintaan, serta reality show yang justru tidak mendidik. Kita bisa lihat dari pemberhentian dan pengurangan film-film kartun di zaman sekarang. Alasan yang diberikan kepada masyarakat adalah karena acaranya yang tidak mendidik. Namun pada kenyataannya, acara-acara menjadi pengganti jam tayang kartun-kartun tersebut justru lebih tidak mendidik lagi. Tapi tetap saja, ditayangkan karena memiliki rating yang tinggi. Karena acara televisi yang tidak sesuai tersebut jadi mengubah gaya hidup anak zaman sekarang. Jika dulu anak-anak menonton acara untuk usianya, sekarang digeserkan oleh sinetron-sinetron percintaan yang bukan diperuntukkan untuk mereka. Atau reality show yang tidak memiliki tujuan sama sekali dalam acaranya. Hanya memperhatikan rating semata. Kalau kita di dunia nyata nggak akan seperti itu gitu ya. Jadi memang menurut saya sih nggak mungkin ada yang seperti itu. Kemudian kayak misalnya ada cerita tentang guru gitu ya. Kemudian mahasiswa anak-anak SMP SMA ngerjain gurunya sampai jadi bulan-bulanan gitu. Realnya sih nggak seperti itu gitu, karena saya kan juga pernah sekolah gitu. Kayaknya realnya nggak seperti itu, nggak sampai ngerjain, nggak sampai gurunya jadi kayak dibodoh-bodohin seperti itu. Kemudian sekolah juga kalau kita lihat jadi revisi itu cuma apa ya, sekedar konstruksi dari sebenarnya dibuat di apa namanya hiperrealitas gitu ya. Jadi jauh di luar realitasnya sebenarnya segini tapi ditambah-tambahin gitu loh. Kalau dampaknya tentu saja TV itu punya apa namanya dampak yang bisa langsung, tapi tergantung orangnya ya. Kalau orangnya mungkin kalau orangnya dia katakanlah kuat dalam artian secara apa namanya katakanlah pengaruh keluarganya, didikan keluarganya itu atau agamanya atau itu baik, saya pikir nggak akan terpengaruh seperti itu. Tapi kalau misalnya anak itu depan TV nggak ada yang dampingin, itu pasti akan terpengaruh seperti itu. Bagaimana misalnya mungkin saja kalau misalnya orang dasar fondasi itu seorang anak itu tidak kuat, ketika menonton juga tidak didampingi, tidak diberi pengarahan, yang ada adalah kebablasan. Dalam artian apa yang ada di televisi ditelan begitu saja, apa yang ada di televisi ditiru begitu saja. Sebenarnya ke depan inginnya sih Indonesia ini punya apa namanya punya orang-orang yang atau anak-anak muda yang bisa membuat konten yang sekreatif mungkin. Kreatif juga bukan sekedar kreatif, tapi juga ceritanya atau kontennya masuk akal, masuk logika, kemudian juga apa namanya di situ juga ada etika di situ, seperti itu, sehingga ini anak-anak muda ini bisa membuat cerita yang bukan sekedar cerita lucu-lucuan atau sekedar cerita yang cuma bikin supaya lebih lebay, supaya pokoknya lebih bikinlah cerita pokoknya ini nanti gurunya dikerjain, nanti gurunya begini, nanti gurunya begitu, atau misalnya pokoknya marah-marah sampai marah-marahnya tuh ya luar biasa. Menurut saya kayaknya nggak ada orang yang jahatnya seperti itu, yang apa namanya anehnya seperti itu juga kayaknya nggak mungkin ada seperti itu. Real
real dunia nyata tidak seperti itu. Nah, anak-anak muda nih, generasi muda bisa membuat konten, bisa membuat konten yang kreatif, masuk akal, juga menggali dari juga budaya sendiri seperti itu. Tayangan dengan moral. Moral itu apa sih? Gitu. Kalau menurut kamus Merriam-Webster gitu ya, kalau klik gitu ya, karakter is moral, no karakter, no moral. Gitu. Tayangan yang berkarakter itu tayangan yang memang mempertaruhkan karakter si pembuat, moralitas pembuat. Kalau si pembuat itu mempertaruhkan karakternya, bahwa dia cinta bangsanya, taruh katalah siapa, kembali lagi Ivan Fals ya, dia sebenarnya mempertaruhkan siapa dirinya, seberapa dalam dia kecintaannya pada kolektivitas Indonesia, seberapa besar seruan dia tentang nasib-nasib guru, lalu seruannya dia tentang bagaimana keprihatinannya dia terhadap MPR dan DPR. Dia sebenarnya mempertaruhkan dirinya. Kita lihat contoh aja ya. Kita lihat contoh dari kalau saya lihat ada beberapa hal yang patut kita kritik dari TV gitu. Kenapa dia harus dikritik? Karena TV itu ranah publik. Yang pertama, apakah televisi itu punya dampak buruk atau membodohi? Dan ya, saya kira ya. Misalnya, pertama kita lihat gosip. Misalnya. Gosip itu kan saya nggak melihat atau nggak membedakan bahwa berita entertainment tidak boleh ada di TV. Enggak, berita entertainment itu ya bagian dari news gitu. Cuma gosip itu berbeda dengan berita entertainment. Yang membedakan adalah prosedur dalam pengertian bahwa ketika gosip itu apa yang terjadi di yang kita saksikan sehari-hari di entertainment adalah informasi yang belum matang, yang belum terverifikasi diangkat ke televisi dan itu menjadi bahan perbincangan. Berbeda misalnya kalau informasi itu telah diterapkan prosedur jurnalistik yang baik, kayak misalnya ketika ada pemberitaan soal perceraian artis itu tidak cukup hanya mengambil satu sudut pandang misalnya satu pihak, tapi juga ada cover both side dan informasi itu diuji secara prosedur jurnalistik. Ini yang nggak terjadi. Ini yang membedakan menurut saya gosip dengan news entertainment. Kita tetap butuh news entertainment, tapi yang dikerjakan dengan prosedur jurnalistik yang baik, bukan gosip gitu loh, yang memaksa orang berkomentar atas isu yang mungkin juga dia nggak mau gitu. Misalnya kita lihat 2014 ini, kalau kita bicara bagaimana pembodohan di televisi, maka pemilu tidak bisa dihindari gitu. Kita melihat bahwa di dalam berita di televisi, kita melihat satu peristiwa yang sama diberitakan dengan cara yang berbeda-beda dan informasinya bisa sangat disorientasi. Contoh yang paling parah, momentum yang sangat saya kira harus dicatat dalam sejarah media kita adalah bagaimana TV One, ANTV, MNC-TV, RCTI dan Global TV itu menyiarkan polling yang salah tentang kemenangan pemilu gitu. Dan sampai sekarang semua TV yang barusan saya sebut itu belum meminta maaf kepada publik karena sudah menyampaikan informasi yang jauh dari kebenaran gitu. Contoh yang lain saya kira banyak, misalnya di dalam pemilu apa yang diharapkan pada televisi itu sebetulnya adalah membedah dua calon presiden itu dalam konteks yang adil dan berimbang gitu ya. Tapi apa yang terjadi di kedua TV, kita ambil contoh Metro TV dan TV One misalnya, di Metro TV Prabowo itu banyak diberitakan dalam konteks HAM, dan yang kedua itu berkait dengan penyalahgunaan simbol negara dalam pengertian lambang Garuda yang dipakai oleh Koalisi Merah Putih itu dinilai sebagai pelecehan terhadap lambang negara. Dan banyak contoh lainnya. Ini berakibat pada publik tidak jernih melihatnya gitu loh. Nggak jernih dalam pengertian
informasi. Kita harus bayangkan begini, kalau misalnya orang di perbatasan hanya bisa dapat siaran TV One gitu ya, maka dia hampir pasti melihat Jokowi itu selalu negatif. Begitu misalnya di daerah lain yang hanya ditangkap Metro TV, hal yang terjadi sama gitu. Tidak ada keberimbangan, padahal tugas media konteksnya adalah memberi informasi yang sejernih-jernihnya supaya orang mengambil keputusan dengan informasi yang memadai gitu. Saya kira dari 3 contoh itu saja kita bisa menjawab bahwa televisi belum ada kabar baik dari televisi publik. Yang menarik itu berbeda dengan cetak ataupun ya berbeda dengan cetak. Kalau cetak itu kan dia pure bisnis dalam pengertian semua instrumen yang digunakan untuk menghasilkan berita itu sifatnya privat, kertas dan sebagainya. Kalau televisi itu berbeda karena dia menggunakan ranah publik yang namanya frekuensi. Televisi itu bersiar melalui frekuensi yang ada di udara, dan ini adalah sumber daya alam terbatas menurut Undang-Undang Nomor 2002, dan itu dikuasai oleh negara, dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik. Nah, para pemilik stasiun televisi itu menyewa frekuensi pada negara yang diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Karena itu ini berbeda dengan saya selalu bilang bahwa ketika mendapati bahwa kita harus protes terhadap tayangan televisi yang misalnya kita nilai buruk gitu ya, terus ada orang mengatakan matikan saja televisinya. Beda, ini bukan seperti kita ke supermarket, kita ambil coklat, kita ambil agar dan sebagainya, apa yang kita mau kita ambil, yang kita tidak mau kita tinggalkan gitu ya. Bukan seperti itu, karena ini bukan pasar bebas. Bukan kalau kita tidak suka kita matikan. Kenapa? Karena televisi itu menggunakan ranah publik gitu. Karena menggunakan ranah publik, maka kita berhak atas tayangan yang mendidik, atas tayangan yang informatif, atas tayangan yang juga menghibur secara sehat tentunya gitu. Nah, karena itu apa yang bisa kita lakukan? Representasi publik dalam konteks ini ada yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia itu punya hotline, punya berbagai saluran yang bisa dimanfaatkan untuk menyatakan keberatan kita atas sebuah tayangan. Tentu tidak selalu harus diterima gitu loh. Yang akan ditindak adalah yang melanggar aturan yang ada di P3SPS gitu. Itu antara lain yang paling minimal bisa kita lakukan. Pengaduan ke KPI sederhana aja, ada SMS, ada lewat web gitu ya. Dan fungsinya KPI itu sebetulnya dia adalah representasi publik di dalam penyiaran. KPI itu bisa memberikan sanksi pada stasiun televisi yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Sanksinya meliputi misalnya teguran 1, teguran 2, penghentian sementara. Sebetulnya ada instrumen lain yaitu denda, tapi ini belum pernah dipakai. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi ini pembicaraannya mungkin akan lain karena menyangkut politik. Yang berkait dengan itu, KPI ini harus dipisahkan, bukan lembaga sensor. Jadi dia hanya menindak sebuah tayangan ketika itu setelah tayang. Kalau lembaga sensor itu kan sebelum tayang dia akan disensor gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh publik? Nah, publik ini harus jadi sebagai pemilik sah atas frekuensi, kita harus jadi orang yang punya kepedulian dengan misalnya melihat sesuatu yang negatif di televisi dan ini melanggar aturan siaran ya di P3SPS. Kita bisa adukan itu gitu loh. KPI tidak harus menunggu aduan itu banyak. Setiap satu aduan, kalau misalnya dia sah karena memang aduannya benar dan itu pelanggaran, maka itu bisa ditindak gitu. Apalagi kalau banyak gitu, Selain itu, KPI juga tidak menunggu publik aja. Mereka punya tim monitoring yang memantau siaran televisi 24 jam gitu. Tapi kan tim ini juga punya kelemahan, nggak selalu kita bisa berharap dari mereka. Publik yang menonton itu jauh lebih lebih awas biasanya. Gitu sih. Yang paling sederhana itu dimulai dari merubah mindset bahwa kan tadi mindset kita yang umum itu bahwa ya televisi sudah ada di rumah aja syukur, kalau lu nggak suka lu matiin gitu kan, sederhana. Nah, itu harus diubah mindset itu. Kita harus mulai merasa memiliki televisi. Kita tidak menonton televisi dengan gratis, itu salah. Televisi tidak datang ke rumah kita dengan gratis karena dia menggunakan frekuensi publik gitu. Saya sering menganalogikannya gini, kenapa kita selalu protes kalau BBM naik gitu.
karena kita punya antara lain punya kesadaran bahwa BBM itu ada di tanah kita, ya kan, dan di sumber daya alam yang kita miliki. Dan kenapa kita kalau mau beli mahal itu nggak masuk akal gitu. Dan karena itulah kita protes, karena kita ngerasa memiliki gitu. Dengan televisi harus begitu mindsetnya, bahwa ketika televisi disalahgunakan, dipakai untuk program yang tidak mendidik ataupun untuk kegiatan politik partisan gitu, kita bisa protes. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa itu milik kita. Nah, ini saya rasa yang paling mendasar itu kita harus kampanyekan secara luas bahwa frekuensi itu milik publik. Setelahnya baru kita bisa melakukan mengajak orang untuk kampanye, protes dan sebagainya. Karena selama ini ketika kita mengajak, yuk ini ada masalah di televisi, yuk kita protes gitu ya, apa yang terjadi adalah orang akan mengatakan ngapain gitu, matiin aja TV-nya gitu. Nah, ini yang saya kira mindsetnya harus diubah gitu, paling dasar.